Amal besar yang tidak dinilai. Di sebuah kota besar, hiduplah seorang pria bernama Tuan Malik. Ia dikenal masyarakat sebagai sosok yang dermawan dan rajin ibadah. Setiap pekan, ia menyumbang ke masjid. Setiap hari Jumat, ia berdiri paling depan, mengenakan jubah terbaik, dan menyapa semua orang dengan senyum lebar. Orang-orang memujinya, Masya Allah, Malik itu luar biasa. Jangan tanya soal sedekah, dia paling besar jumlahnya. Tapi hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Amal yang penuh sorotan. Setiap kali Tuan Malik bersedekah, ia tak pernah lupa memanggil wartawan, memotret momen, lalu mengunggahnya ke media sosial. Alhamdulillah, hari ini kami menyumbangkan 100 juta untuk pembangunan masjid. Captionnya, semoga menjadi amal jariah. Amin. Ratusan komentar memujinya, ribuan like berdatangan. Ia pun tersenyum puas. Tapi di balik kamera, di balik semua kemegahan itu, Tuan Malik menolak membantu tetangganya yang miskin. Suatu malam, seorang janda miskin mengetuk pintunya. Pak Malik, anak saya belum makan sejak pagi. Kami kehabisan beras. Ia hanya menjawab dingin, maaf Bu, bantuan saya hanya melalui program resmi. Silakan daftar ke yayasan. Lalu, ayat Allah berbicara. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang salat, yang lalai dari salatnya, dan berbuat ria, serta enggan menolong orang lain. Quran Surat Al-Ma'un 1-7. Dan juga, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti, seperti orang yang berinfak karena ria kepada manusia, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat Al-Baqarah 264. Malam itu, Tuan Malik bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat padang mahsyar. Manusia berdiri gemetar, amal-amal ditimbang. Lalu datanglah para malaikat membawa kitab amalnya. Tebal dan berat, tapi ketika ditimbang, ringan. Sangat ringan. Ia berteriak, Ya Allah, bukankah aku rajin salat, banyak sedekah, membangun masjid? Tapi suara dari sisi arsy berkata, benar, tapi bukan karenaku. Kau mengharapkan pujian manusia, bukan ridaku. Amalmu kau sudah dapatkan balasannya, berupa pujian dunia. Ia pun terbangun, dengan napas tercekat. Matanya basah. Esok harinya, Tuan Malik berubah. Ia tak lagi membawa kamera saat bersedekah. Ia mulai mengunjungi anak yatim tanpa sepengetahuan siapapun. Ia menyapu lantai masjid di pagi hari, saat semua masih tertidur. Penutup dan pelajaran. Jangan biarkan amal besar menjadi kosong karena niat yang salah. Ria, pamer ibadah, bisa membuat ibadah yang indah jadi tak bernilai di sisi Allah. Karena Allah tidak melihat seberapa besar amal kita, tapi seberapa ikhlas kita melakukannya untuknya, meski tak ada yang melihat. Beramallah diam-diam, dan biarkan Allah yang memuliakanmu terang-terangan. Semoga kita semua tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon like, komen, dan subscribe.